Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jika wudhu seseorang tidak sah karena tidak memenuhi tata cara berwudhu yang benar, maka dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan juga menjadi tidak sah. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana cara berwudu yang benar, tentunya yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saat berwudu. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa. Bagi yang belum subscribe, untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya pemirsa bisa selalu mendapat informasi terbaru lainnya dari channel ini. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan saat berwudu yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun membaca bismillah saat mau berwudhu adalah sunnah, tapi apabila sengaja dilupakan, itu termasuk kesalahan yang perlu dihindari. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air, maka hal ini termasuk kesalahan dan dapat menjadikan wudhunya tidak sah. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang yang sedang berwudu. Kemudian beliau berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air ketika berwudu dari api neraka. Dan juga dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu, seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Ahmad.
Yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali ini adalah termasuk was-was dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian wudhunya lebih dari 3 kali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah membuang semua was-was atau keraguan-raguan yang muncul setelah selesai wudhu. Dan janganlah menambah lagi cuciannya lebih dari 3 kali untuk menolak was-was yang merupakan salah satu tipu daya setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air atau israf. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros atau yang disebut juga israf dalam segala hal, termasuk juga dalam penggunaan air saat berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Maka beliau saat berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Beliau Rasulullah bersabda, "Iya, walaupun kamu sedang berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, beristinja atau mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika habis buang angin atau kentut. Hal itu hanya berlaku saat kita buang air kecil atau buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan saat berwudu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.